Nggak bisa kan gitu, mesti bangun tuh. Kalau kan itu juga tidur tuh yang kita harus latihan juga gitu. Sekarang itu sebulannya sekian juta dong. Iya, ya orang pasti gitu. Pasti gitu. Enggak sama sekali. Itu udah Allah yang bermain di situ. Yang penting kita ngajarkan dia, bimbing dia untuk membenahi hubungan dia dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Sholat tahajud, sholat duhanya. Aneh-aneh, Ustaz. Ada yang nabung 4 bulan nggak naik-naik 400.000. Di bulan ke-6 pergi umroh. Kok bisa? Tetangganya bayar hutang 28,5. Poinnya bukan dibayar hutangnya. Wah, itu kok berarti karena bayar hutang. Poinnya bukan di situ. Dulu hutangnya ketika ditagih galakan yang punya hutang. Ya kan? Tapi kenapa ketika dia punya niatan untuk umroh, orang itu dikasih Allah rezeki bayar. Itu udah di luar ini. Iya. Ada nenek-nenek yang tabungannya 12 sampai 13 juta gitu. Kan dia orang Betawi. Kalau orang Betawi kan cucu juga sama nenek suka bercandaan gitu kan. Ngelihat koper di rumah neneknya, cie nenek mau umroh ya gitu kan. Gitu kan. Kata neneknya, boro-boro mau umroh. Tabungan juga baru menjadi 13 juta gitu. Nah, emang umrohnya berapa nih? 30 juta. Itu si cucu besoknya keliling ke cucu yang lain. Saweran. Nenek mau pergi umroh masih kurang duitnya, ke pamannya, ke ininya. Jadi di situ tuh, di situ kita nggak. Jadi, oh ya rata-rata di situ segini. Tapi nanti saya punya desain yang 10 bulan. 4 pembiayaan syariah. Kita pakai leasing. Kita kerjasama dengan leasing syariah. Jadi dia berangkat dulu, baru bayar. Pakai bank lagi ya. BSI udah nggak lagi. Udah BSI udah dikup sama NRA. Dengan NRA. Ya, tuh. Ya leasing, pakai leasing. Amitra syariah gitu. Dia akadnya jual beli, jadi halal. Kata Allah, jual beli itu halal, yang haram adalah riba. Nih. Dan di sini supaya lebih posturnya lebih kuat, maka tanpa DP bisa. Tapi jual beli dengan cara apa? Dia akadnya gini, ini harga paketnya berapa? Jadi dibayarkan oleh dia, setelah itu negosiasi. Saya ngambil untung setahun sekian, 2 tahun sekian, 3 tahun sekian, dan dia nanti flat. Tidak ada penambahan ketika dia telat bayar. Ya, tapi tetap harganya akan dinaikin. Oh iya, pasti dia kan ngambil untung dulu, kan nggak ada bisnis jual tanpa beli untung. dalam transaksi jual beli. Saat transaksi jual beli, dia ngambil untung dulu, baru. Ya. Nanti dibagi dan itu flat. Jadi dia tidak, kalau motor kan masih ada denda. Nggak ada denda. Nggak ada denda, nggak ada bunga. Nggak ada bunga, ya, nggak ada denda. 5 PR. Jadi dia ada untuk bisa berangkat umroh, dia ada 5 cara ini. Dan sebenarnya fokus kita adalah mengajarkan dia syiar. Gitu loh sebenarnya. Jadi ada bersyiar aja dulu. Jadi sehingga nanti umrohnya. Bagaimana cara syiarnya? Ada syiar di sini, cara syiar ya. Ada 5 cara syiar. 5 metode syiar. Yang pertama, kalau kita pengen cepat berangkat umroh, maka kita pasarkan tentunya yang tunai dulu. Kita pasarkan yang tunai dulu. Kenapa? Karena ada program 5 per 1. Jadi ketika kita ngajak 5 jamaah, kita bisa berangkat. Ujrohnya kalau di total bisa lebih dari 3 juta. Tadi kan, tadi belum dikasih ya? Ujroh. Nah, ini ada ujroh untuk umroh 3 sampai 6 juta. Untuk haji 20 sampai 22 juta. Ya, dari kelewat. Ya, jadi dengan dia lisensi keaginan dia akan memiliki peluang fee, peluang ujroh. Jadi ketika rekomendasi satu saudara muslim kalau untuk umroh 3 sampai 6 juta. Kenapa sampai 6 juta? Karena ketika 5 per 1 memungkinkan sampai 6 juta. Gitu. Tapi konsep 5 per 1 ada perhitungan khusus sendiri. Nah, itu konsep beramalnya tanur di situ. Jadi dia hanya dapat dari 5 jamaah.
Dia dapat 5 jamaah, yang 1 jamaah punya itu seluruh tim tidak dapat. Seluruh, termasuk kantor pusat, termasuk saya, tidak ada dapat. Ya. Satu tunai, yang kedua, kawan kita ini ternyata tidak semuanya berpunya, belum tentu. Di masyarakat ada yang punya uang, ada yang tidak punya uang. Kalau belum punya uang, kita ajak mereka DP saja dulu, 3,5 juta. Toh kita akan dapat 1 juta. Artinya ajak 30 jamaah DP, kita sudah dapat 30 juta. Dikasih 1 jutanya itu kapan? Kalau di sini langsung. Langsung. Kalau di sini langsung. Saya bilang Jadi bayar 300. kalau transfernya ke rekening saya langsung. Kalau ke pusat nunggu diteliti oleh pusat masuk atau tidak. Kalau ke sini kan saya langsung bisa ngecek. Iya. Bahkan kalau dari daerah, teman-teman pintar. Kalau daerah, saya lagi butuh uang. Langsung dipotong. Jadi dia transfernya 2,6. Langsung 100-nya untuk 100-nya untuk undian. Iya. Pinter. Itu. Dan itu kalau di sini kita sudah ikrarkan, sudah ijab kabul. Nanti penutup tuh, ntar saya kasih. Banyaknya orang-orang di tim travel itu banyak yang gagal itu karena tanpa terasa mengpakan uang haram. Iya. Gitu. Itu juga jadi masalah. Nah, ini harus dicari satu alternatif, satu formulanya. Kalau di sini sudah diikhlaskan, saya sudah berikrar, sudah ijab kabul. Ya, yang ketiga, orang belum tentu nih punya uang 3.500.000 di kalangan masyarakat bawah. Kumpulkan uang 3.500.000 mendadak agak susah. Boleh dia ikut arisan DP 350.000 kali 10 jamaah. Ya, idenya dari wakil saya yang sekarang lagi berangkat, Pak Saifullah. Eksekusinya grup Mawar juga. Eksekusinya. Ini pernah ada kejadian satu orang nggak punya uang tunai, nggak punya uang 3.500.000, ikut arisan 350.000 bayar. Satu bulan ya. 1 bulan. Bulan pertama dikocok, beliau yang keluar, namanya Bu Aini. Bayar ke sini tuh, karena udah cukup 3.500.000, bayar DP ke sini. Yang ngajaknya beramal 100, dapat kemudian sudah nomor 40-an. Sudah dapat nomor 40-an, apa yang terjadi? 3 hari kemudian dikocok, dia yang keluar. Umroh 350.000. Masya Allah itu. Tapi baru satu kali kejadian Bu Aini namanya. Tapi Bu Aini itu bawa orang-orang lain nggak? Udah, sekarang akhirnya setelah itu dia ngajakin saudaranya untuk ikut arisan. Saya ngajak dia untuk arisan, udah ikut. Akhirnya pergi plus Turki 4 orang ya kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya pergi umrah plus Turki, dia ngambil plus Turki. Yang keempat, nabung. Nah, nabung ini nggak usah muluk-muluk, mulai saja dari 100.000. Dan bahasa tadi yang diutarakan oleh Ustaz Jayonda, dengan 100.000 ini orang sudah menggugurkan kewajibannya sebagai muslim. Karena sudah ada kontrak dengan Allah. Kan kalau saya suka bercanda gini Mas, saya bercanda gini, pengen bukti 100.000 sudah umroh atau sudah haji gampang. Bayar ke sini, jalan ke depan, nggak usah tengok kiri, kanan, ketabrak mobil, meninggal dunia, sudah haji, sudah umroh. Terus setelah itu deposit ini sebetulnya ini gratis dari saya gratis. Tapi kalau ini kita sebar biar siapa membawa nggak punya tanggung jawab. Kita minta dia deposit 20.000. Berarti kalau dia ambil 30, 600.000. 30 celengan ini dititipkan di kawan-kawannya di siapa? Kawan suruh nabung sampai 3.500.000 berangkat umroh nggak dia? Jadi kalau dia mayoritasnya 4 bulan, berarti 4 bulan yang akan datang untuk pergi umroh. Itu cuma ngajak orang nabung aja bisa gitu. Pakai logika paling lambat lah gitu. Kalau kita nggak mau pakai metode ini, pakai metode itu aja, insya Allah kok. Kalau 3.500.000 orang masih punya harapan lah. Iya. Tapi kalau 30 juta itu udah. Oke ya. Ini alurnya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem bisnisnya. Otomatis jadi eksekutif PR.
Kadang orang bingung eksekutif CR tuh makhluk apa, apalagi orang-orang kampung gitu kan nanti dia satu bahasa Inggrisnya nggak tahu, itu eksekutif CR tuh apa? Pada saat saya tulis gini langsung ngerti. Dia langsung ngerti. Oh sales katanya gitu. Jadi ketika eksekutif CR dia nggak tahu sales posisinya. Ketika sales ngajak si A, maka dia berpeluang mendapatkan 3 sampai 6 juta. Kita bicara umroh aja. Ya. Nah, ketika si A mengajak si B, yang dapat siapa? Siap. Yang dapat siapa? A. Yang dapat 3 sampai 6 juta. Eksekutif CR-nya dapat nggak? Tidak. Ya mungkin sebagian. Hah? Tidak. Sebagian enggak. Enggak, kalau sebagian itu kayak MLM. Itu nggak boleh. Nah, katakanlah jadi kita tulis lah, Ustaz Andi, ya. Nah, Ustaz Andi ajak si A dapat, Iya. si A ngajak si B, si A yang dapat. Ustaz Andi tidak dapat di sini. Jadi kita mau clearing bahwa Tanur bukan MLM. Berarti satu level aja kan? Ya, satu level. Dapat satu Ya. sendiri. Sendiri. Kita dihitung. Itu. Yang lain setelah itu enggak. Enggak. Jadi harus cari terus. Betul. Tapi nggak perlu cari terus juga nanti. Ah, ya, oke. Ya. Saya belum lihat. Iya, kalau level kita jangan di situ. Tapi ketika si B bawa si C, yang dapat siapa? Si B dong, Si B ya ya. kan? Nah, ternyata si C ini pintar, dapatlah dia lebih dari 5. Siapa yang berangkat umroh duluan? Si C. Si C. Karena tadi ada program 5/1. Ya. Nah sekarang Ustadz Andi kira-kira mau nggak dapat dari perolehan si C secara manusiawi? Iya mau kan. Tahu dong, oh dong, siapa juga mau dong. Iya. Siapa yang mulai? Siapa yang guna gitu kan? Iya. Oke, pengen. Nah kalau pengen gampang. Kalau kita pengen ini, boleh nggak sales yang berprestasi diangkat oleh perusahaan? Dia akan jadi supervisor. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya adalah ketika sales berprestasi diangkat jadi branch koordinator. Koordinator cabang. Tapi harus ada syarat. Prestasinya berapa? 30 jamaah dalam tempo 3 bulan. Tapi nanti saya buktikan satu hari Jamaahnya bisa jadi. jamaah. Gitu. Jadi Itu kita- tadi itu Hah? jamaahnya jamaah DP. DP, Oh DP gitu. aja. Bukan jamaah umroh ya. Bukan jamaah umroh, kalau jamaah umroh kelamaan dia nggak jadi BC. Makanya kan 3. Iya, itu mah 30 juta. itu mah keputusan saya itu mah. Nah, oke, 30 jamaah dalam tempo 3 bulan. Oke. Jadi BC. Maaf, tanggal 9 Agustus tadi gimana? 100.000 BC. Syaratnya 30 jamaah. Di atas BC ada BM. Di atas BM ada MD. Terus MD ada HO, head office. Terus gitu. Ini 500 juga. Syarat jadi BC tadi 30 jamaah. Dia akan mendapatkan perolehan di sini yang sebelumnya di sini belum jadi BC. Tapi ketika ini jadi BC, maka BC ini sudah tidak dapat lagi dari kelas, biar putus. Sehingga nanti pembagi marginnya tetap selalu 5 gitu. Jadi kalau MLM kan masih ada, itu yang kadang jadi akan menggerogoti kan. Pasti akan ada salah, pasti ada miss-nya lah. Kalau di kita enggak akan, karena yang dibagi segitu, pembaginya segitu. Tetap segitu. Berarti yang naik ke BC itu dia ngebawa semua jamaah. Bawa doang. gitu. Ah. Walaupun teorinya kan 15 gitu. Tapi udah nyata aja, nggak bisa lah. Oke. Nah sekarang, ini kan kalau berangkat umroh, bagaimana kalau baru DP? Gitu kan pertanyaannya gitu. Iya. Kalau berangkat umroh dapat 500. Kalau baru DP bagaimana? Ya. Direct selling tadi dapat 1 Kita. juta. BC dapat 250.000. BM dapat 250.000. MD marketing director dapat 250.000. HO dapat 1 juta. Wajar dong Ya. perusahaan-perusahaan dia. Ya. Perlengkapan 750.000. Total
3,5 juta. Itulah kenapa tidak bisa refund. Karena dana sudah terdistribusi. Halal nggak? Halal, karena kita sudah kasih cover, sudah terjadi akad jual beli gitu. Inilah yang kita sebut dengan doa. Dana operasional awal. Makanya di sini, Mas, minta doa bukan ke kiai, bukan ke Habib, minta aja ke admin keuangan. Ya, di sini. Gitu. Nah, sekarang dari mana undian? Tadi kan ketika direct selling dapat 1 juta, diminta beramal 100.000 kan? Iya. Masa cuman direct selling, maka secara otomatis ketika direct sellingnya mau beramal, ke atasnya wajib beramal. Sini wajib. Tuh, semua. Termasuk kantor pusat, Pak Ranger pun saya paksa. Jadi total 1, 2, 3, 4, 5 500.000 kali 50 jamaah, itulah muncul 25 juta. Itu yang megang 100 kali sekiannya Ada di sini. sini nggak dari kantor pusat. Bukan. Ini kan dari sini. Ini kan itu kayak ide di sini. Iya. Pak. Programnya Sini. Pak As. Tahunya nanti ada pemberangkatan, saya tinggal ngecas aja 5 juta kantor pusat. Kan ada berita acaranya setiap itu. Gitu. Oke, nah ini pertanyaannya, uang sudah dihabiskan, aman tidak buat jamaah? Gitu kan? Aman nggak buat jamaah? Pasti kan dia tanya gitu, wah uang saya udah dibagi-bagi nih, aman nggak? Sangat aman. Kenapa? Ketika dia nanti melunasi, di sini masih ada margin nggak? Masih ada 2 juta, paling minim. Di sini, biasanya masih ada nggak? Masih ada 250.000. Di sini masih ada 250.000. Di MD pasti masih ada. Jadi senyum dia, tahu dia. Di MD masih ada, gitu kan? Nah, itu. Jadi kalau di sini saya bilang, seseorang yang udah daftarin jamaah, kemudian dia ngambek pindah ke yang lain, tepuk tangan saya. Ayo lu pindah gitu. Masih ada 2.500.000. Karena kan jamaahnya udah tahu kita nomor teleponnya apa segala macam kan, mungkin kita kan tidak. Dia udah DP di sini, ibaratnya gitu. Ekstrimnya gitu. Bahkan ekstrimnya ada penipu yang datang ke sini bilang saya sudah bayar DP dulu tapi saya lupa agennya siapa. Nggak masalah. Nggak masalah. Kenapa? Orang masih ada kok ujrohnya. Gitu. Masih ada ujroh tuh. Yang tertahan ya. Iya, udah bertahan ketika dia melunasi. Kita punya paket 30 juta. Dikurangi 3,5 juta. Masih bayar 26,5. Ketika dia bayar 2,65 masih ada ujroh. Masih ada ujroh ini di sini. Jadi ketika dia menipu pun ke sini dia datang menipu, saya sudah DP. Kemarin kita bilang, berarti kalau gitu udah punya koper dong. Iya. Gitu balikin gitu kan, misalnya. Iya. Ya nggak masalah, ada orang mau nipu aja kesini jelonong gitu. Iya. Jadi ini sangat-sangat aman permainan ini, cuma itu aja aturan angka saja. Nah, bagaimana kita menjadi miliuner dalam tempo 1 tahun? 1 year. Miliuner rupiah atau Rupiah. Rupiah. Miliuner rupiah dulu. 1 year. Kerja 1 bulan langsung pensiun. 1 bulan langsung pensiun kerja kita, ya. Kita daftar jadi IS dengan membayar 3,5 juta. Betul? Maka targetnya selesai. Jangan bermain di sini. Kita bermainnya di sini. Jangan bermain di IS. IS kelihatannya besar 3,5 juta, tapi sudah mandek. Iya. Tapi ketika di BC, lihat, nanti kita bikin jebakan Batman. Gimana caranya? Untuk kejar BC cukup cari 30 jamaah DP. 30 jamaah DP. Dan syaratnya kalau pengen jadi miliuner, yang bayar 30 DP tidak bisa melunasi. Semakin dia tidak bisa melunasi, semakin bagus. Itu. Tapi kalau dia cepat melunasi, nggak akan berkembang kita. Belum tentu. Yang penting si jamaah DP itu Mau cari jamaah. Nah, itu dia yang kuncinya. penting. Sehingga
teorinya di bulan pertama ini kerja keras kerja cerdas dulu, kita cari 30 jamaah DP dalam 1 bulan. Berarti targetnya sehari 1, one day one jamaah, 1 hari 1 jamaah. Maka kita dapat 30 jamaah 1 bulan. 1 jamaah yang bernilai 1 juta. Maka kita akan mendapatkan 30 juta. Ini bicara tidak beramal ya. Kalau bicara beramal berarti kita dapat 27 juta. 27 juta. Kan cuma 30 orang. Seorangnya 1 juta. 100.000. 27 tambah dengan misalkan kita beramal 27 tambah 3.500 DP kita sudah 30.500, sudah bisa berangkat umroh pakai Indigo yang silver. Sudah, karena itu 29,9. Sudah bisa. Saudi tinggal nambah sedikit, ya. Oke. Nah, setelah ini pensiun, Mas. Kita sudah pensiun. Pensiun cari jamaah. Jadi kita bukan berfungsi cari jamaah. Kita naik ke sini ke manajer lah. Gimana caranya? Bulan kedua kita stop cari jamaah. Stop sudah. Tapi kita membantu ini, memotivasi ini. Uang 30 tadi bisa berangkat umroh nggak kita? Kan bisa, itu jadi branding. Saya bisa berangkat umroh karena kalian membayar DP sebanyak 30 orang. Saya bisa berangkat umroh. Kalian bisa berangkat seperti saya dengan mengajak 30 orang DP. Si BC-nya. Kenapa? Yang berangkat umroh. Yang BC-nya. Karena ini kan baru daftar DP. DP dia. dong. Ya. Ya, dia harus bilang gitu. Saya bisa berangkat umroh karena kalian membayar DP sebanyak 30 orang. Maka saya dapat muncul 1 juta per orang. Saya bisa berangkat. Kalian pun bisa seperti saya dengan cara mencari 30 jamaah DP. Dan kalian tidak perlu seperti saya harus 1 bulan 30. Kalian cukup 1 bulan 1. Ringan nggak buat dia kalau 1 bulan 1? Kita buat ringan dulu gitu. Sehingga dia nanti baru berangkat umrohnya di 30 bulan. Kita bicara 1, nah gitu. Ya. Maka bulan kedua kita minta mereka mencari 1 DP. 30 jamaah kita yang kita ajak mencari masing-masing 1 DP. Akan muncul berapa jamaah baru? 30. Akan muncul 30 jamaah baru kan? Karena masing-masing mereka membawa 1 DP. Iya. 1 jutanya buat siapa? Si B1. B1, jamaah B1. Bulan Buat pertama. dia. Iya. Baru nabung 1 juta. Kalau dia tidak beramal, kalau beramal berarti 900.000. Iya. Kita sudah jadi BC, dapat berapa kita? 2,5 kali 30. Karena 10.000 kali 30. baru DP, maka Iya. kita dapat 250.000, 7,5 juta. Cari jamaah nggak kita? Tidak. Yang cari jamaah siapa? Bulan pertama. Yang bulan pertama yang ajakan kita sudah pensiun. 7,5 juta. Kira-kira kalau di Indonesia sudah di atas UMR nggak tuh? Iya. Di atas UMR. Kalaupun kita beramal, jadi 4.500.000 di beberapa daerah masih di atas UMR. Iya. Kalau kita beramal. B3 yang kita ajak, kita minta DP yang kedua. Cari DP kedua. Yang ini kan pasti pengen gratis juga dia. Iya. Cari DP yang pertama. Iya. Berarti di bawah kita akan ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk kan nih? Akan ada 60 jamaah baru. Iya. Akan ada 60 jamaah 15 juta. Pensiun sudah. Itu dengan 1 loh. Memungkinkan nggak orang 2? Memungkinkan orang 3. Bulan keempat berapa? Ini cari DP ketiga. Yang ini cari DP kedua. Ini cari DP pertama. Maka akan ada 120 jamaah. Kali 250.000, 30 juta. Makanya saya tanya tadi Mbak Ulas, Ustaz mau jadi anggota dewan enggak?
mau jadi bupati enggak, wali kota. Kalau mau, ini terusin jumlah jamaahnya. Ya, benar. Saya jangan sampai berharap orang banyak bergerak. Kalau kita cuma pengen uangnya, kita lihat di sini, ini kali 2, ini kali 2, berarti ini sudah jadi deret hitung. Iya. Sudah jadi deret hitung nih, berarti Pendapatan 2. bulan kelima potensinya berapa? 60. Double lagi ya, 60. 60 juta potensinya. Ini double terus. Ini double terus potensinya. Maka Hanya bulan dari 250 ya. hanya dari 250. Jadi ketika mereka berangkat nanti masih segitu lagi duit kita. B6 125 juta. Ini posisi Bulan kita 7. juga otomatis akan naik ke atas. kan? Iya. Bulan 8 480 juta. Bulan 9 960 juta. Bulan 10 1,92 M. Bulan 11 3,84 M. Bulan 12 7,68 M. Total 15,36 M. Amin. Enggak muat kalkulator. Dan ini coba bayangkan, sudah ada yang berangkat umroh nggak? Belum. Belum. Belum satu pun. Kenapa? Ini baru ajak 11 jamaah. Tabungannya baru 11 juta. Ini tabungannya baru itu. Coba bayangkan kalau ini semua masuk sistem. Go public nggak tuh perusahaannya? Roti mawar tahun ini, hadir. Minimal bisa 50%. Saya doain 50.000 DP. Amin. Saya mah bukan jamaah umroh 50.000 DP. Berusaha. Nah, inilah kenapa kita mementingkan sekali beramal. Kalau kita tidak ada beramal di sini, satu pun belum ada orang berangkat umroh. Tapi dengan konsep beramal per 50 jamaah ada yang berangkat umroh, maka di sini insya Allah sudah ada 1 jamaah yang berangkat. Di sini ada yang berangkat, di sini ada yang berangkat. Itulah pentingnya konsep amal jariah, tidak mengurangi kita. Dan ini, Ustaz, kalau Anda mencapai